Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Silakan dulu. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Salviana. Sini saya selaku mahasiswa gizi dari Universitas Sumber Bangsa Karawang yang akan melakukan konseling gizi pada hari ini bersama Ibu. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Kak. Baik Ibu, Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin memastikan apakah benar dengan Ibu Ati? Ya, betul. Oke, Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit terkait konseling gizi pada hari ini. Nah, konseling gizi pada hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Mohon kepedulian Ibu untuk memberikan informasi kualitas makanan kepada Ibu dan juga Ibu. Dan kalau itu Ibu, semua data-data yang Ibu berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Nah, sebelum itu apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan sesi ini? Ya. Baik Ibu, sebelum itu saya ingin menanyakan nama anak Ibu dan usianya berapa ya Ibu? Nama usianya, namanya Risa, usianya 3 tahun. Untuk usianya itu 3 tahun pas atau gimana? Nanti bulan Mei 3 tahun. Oke, berarti masih kurang sebulan ya Ibu? Baik Ibu, lalu apa yang membuat Ibu melakukan konseling gizi pada hari ini? Ini karena berat badan dia struktur naik ya, dia makan mau, terus juga mau, pengobatan TB juga enggak, tapi berat badannya dia naik, habis itu Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan. Boleh ceritakan lebih lanjut bagaimana kondisi Ibu? namanya Alesta, nanti Mei usianya 3 tahun. Dulu 2024 pernah pengobatan TB selama 6 bulan. Terus itu berefek pada dia waktu pengobatan itu nggak mau makan obatnya. Setelah itu pernah juga ke dokter anak dikasih vitamin, direkomendasikan vitamin anak, tapi malah nggak mau makan anaknya. Akhirnya udah berhenti. Tapi dia makan termasuk yang mau, makannya mau, minumnya mau, susunya mau, tapi berat badannya yang itu susah buat naiknya tuh. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan kondisi Ibu. Nah, lalu tadi hasil pengukurannya sudah didapatkan yaitu tinggi badannya sekitar 90 dan untuk berat badannya 10,7 kilo ya. Nah, dari hasil tersebut memang hasilnya masih status gizi kurang ya Ibu. Selanjutnya Ibu, saya ingin menanyakan terkait pola makan anak Ibu. Nah, biasanya dalam sehari itu anak Ibu cukup makan 3 kali dalam sehari atau bagaimana Ibu? Memang dia lebih pagi kan misalnya pagi bangun tidur nyusu, nanti dia makan agak siang jam 9. Nanti makan siangnya itu sekitar jam 12 sampai jam 1 tidur bangun sore, mandi makan lagi. Nah itu temen-temennya malam jam 7 atau jam 8 makan lagi. Tapi karena sore atau jam-jam berapa nggak mau makan malamnya, paling kita kasih cemilan, kayak misalkan keju dikasih, pisang dikasih keju, atau pisangnya dibikin pancake campur susu. Baik Ibu, berarti pola makannya sudah cukup baik ya Ibu. Sudah 3 kali makan bersama dan juga ditambah cemilan. Oke, kalau boleh tahu apa yang biasanya Ibu sering berikan kayak untuk cemilan itu Ibu? Kalau cemilannya kadang kayak biskuit, terus yogurt. Kalau lagi ada bahan di rumah misalnya pisang ya kita olah aja pisang panggang sampai dibikin pancake gitu, pokoknya yang ada di rumah ya kita olah itu kita jadi apa. Baik Ibu, apakah Alisa ini sering-sering beli makanan? Kalau makanan sih alhamdulillah enggak ya Kak, kalau disuapin dia aja. Iya baik Ibu, berarti alhamdulillah Ibu lancar ya pengurusan. Ibu berarti lumayan cukup baik ya Ibu untuk pola makannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait perkembangan anak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait perkembangan anak Ibu. Nah, apakah anak Ibu sudah cukup berbicara dengan jelas? Berbicaranya masih ada yang belum jelas sih, kayak R gitu kan masih belum jelas. Oke, baik Ibu, alhamdulillah tapi lumayan cukup jelas sih Ibu berarti. Kalau untuk aktivitasnya Ibu apakah cukup aktif kayak bermain atau bersama teman-temannya gitu? Aktivitasnya bermainnya cukup aktif, cuman anaknya ambekan.
Mungkin belum bisa mengekspresikan emosinya ya, gitu. Jadi masih yang ambek. Bapak Ibu itu masih dalam masa pertumbuhan, namanya juga usia 3 tahun ya Ibu, jadi emosinya masih belum stabil. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai leaflet yang bisa Ibu baca. Ini tentang pemantauan tumbuh kembang anak ya Ibu. Di sini Ibu bisa melihat cara menstimulasi tumbuh kembang itu kayak cara bermain, terus juga bisa bacakan cerita-cerita sedikit terkait anak Ibu supaya lebih latih yaitu untuk bicaranya. Terus juga teknik kemandiriannya kayak misalnya pakai baju sendiri itu ya, ataupun dengan pakai kos kaki sendiri itu bisa secara bertahap. Juga batasi penggunaan gadgetnya ya Ibu, jangan sampai berlebihan. Terus juga pentingnya pemantauan. Di sini Ibu apakah sudah cukup rutin untuk penimbangan setiap bulannya atau posyandu? Kemarin tanggal 22 baru habis dari posyandu. Oke, baik Ibu. Berarti cukup rutin ya Ibu. Oke, selanjutnya untuk melakukan pemantauan seperti berat badan itu jangan sampai lupa juga ya Ibu. Selanjutnya di sini ada pemenuhan kebutuhan gizi, yaitu dengan karbohidrat itu bisa pengganti nasi, ada roti, terus juga ada jagung, ada kentang. Selain itu proteinnya kayak telur, ayam, daging, dan juga tempe. Terus kalau untuk lemaknya itu bisa dari buah alpukat, terus juga ada ikan yang berlemak seperti ikan lele, ataupun dari mentega, itu kayak roti bakar kasih mentega itu boleh Ibu. Tapi dalam jumlah yang cukup ya Ibu, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya kalau untuk vitamin dan serat itu bisa ambil dari buah-buahan ya. Nah, sampai di sini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Karena anak Ibu memiliki riwayat TB ya Ibu. TB itu TBC bukan Bu? TB itu Iya, TBC. waktu itu kan dia berat badannya kurang, terus direkomendasiin ke dokter anak kan dari kasus pertama, terus kita ke dokter anak waktu itu di tumbuh kembang, rumah sakit tumbuh kembang, diadain apa ronsen ya, ronsen, kalau nggak salah ronsen, terus tapi kita nggak dikasih lihat, mungkin dia dari tempat ronsen itu melalui komputer, jadi nggak lihat hard file-nya tuh nggak ngeliat gitu hasil-hasilnya, jadi dia cuma kirim dokumen ke komputernya, terus ya udah nih kita coba pengobatan terus selama 6 bulan. Pengobatan selama 6 bulan juga naik tapi nggak yang signifikan gitu, sedikit naik tapi nggak signifikan. Jadi Ibu karena Resa ini mempunyai riwayat TB, nah jadi kebutuhan itu perlu ditambahkan ya Ibu. Jadi untuk penambahan lauk seperti lauk hewani ataupun nabatinya itu juga perlu ditingkatkan. Terus variasi makanannya juga perlu kayak diimbangi ya Ibu, perlu divariasikan. Iya betul. Jadi agar berat badannya itu bisa naik sedikit-sedikit tapi naik gitu. Jadi naiknya konsisten. Baik kan, nanti saya perhatikan lagi untuk makanannya dan minumnya. Oke, baik Ibu, betul sekali. Jadi bukan hanya berat badan saja yang perlu dipantau, tapi juga perkembangan kemampuan tubuh. Nah, sampai di sini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Kak. Baik Ibu, sampai di sini apakah Ibu boleh mengulang kembali yang sudah tadi saya jelaskan? Berarti dari wawancara ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa makannya dia 3 hari sehari, terus menunya harus bervariasi. Oleh dia. Oke, betul Ibu. Kemudian juga jangan lupa untuk stimulasi anak Ibu ya. Jangan kayak sendirian terus, itu perlu juga harus ditemani. Terus kemudian kita dapat melakukan evaluasi kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ke depan untuk melihat perkembangan berat badan dan juga tinggi badan Alisa. Nah itu untuk melihat perubahan pola makan yang sudah Ibu terapkan. Semoga dengan perbaikan pola makan yang Ibu terapkan itu pertumbuhan Alisa jadi lebih optimal dan berat badannya jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Oke, baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya baik Ibu, jadi nanti ada hal yang Ibu tanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi saya di nomor ini ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu.